ini akan belajar tentang menyunting sebuah berita. Menyunting adalah kegiatan memperbaiki tulisan sebelum dicetak, ya, atau sebelum dicetak atau diperbanyak begitu ya. Ada aspek-aspek yang harus diperhatikan ketika kita akan menyunting sebuah berita. Yang pertama adalah kebenaran isi sebuah berita. Ya, kebenaran isi sebuah berita, yang namanya kebenaran isi berita berarti berkaitan dengan bahwa peristiwa atau sebuah kejadian itu betul-betul benar-benar nyata adanya, apa yang terjadi. Jadi kebenaran isi berita ini akan berkaitan dengan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa sebuah berita itu betul-betul terjadi. Ya, jadi kebenaran isi berita itu harus didukung dengan keuratan fakta-fakta yang mendukung sebuah peristiwa terjadi. Yang kedua adalah kelengkapan isi berita. Sebuah berita dikatakan lengkap jika memenuhi komponen berita. Yang kita tahu, ya, unsur-unsur berita itu ada, kita menyingkatnya dengan rumus adik simba, ya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Apakah dalam sebuah isi berita itu ada mengandung rumus unsur-unsur tersebut? Jika ya, berarti berita tersebut sudah lengkap. Jika belum, berarti berita tersebut belum lengkap. Selanjutnya adalah struktur penyusunan berita. Struktur penyusunan berita tentunya berkaitan dengan struktur dari teks sebuah berita. Struktur teks berita itu ada 3, dimulai dengan yang dinamakan dengan kepala berita, kemudian tubuh berita, dan terakhir adalah ekor berita. Jadi, struktur penyusunan berita itu sesuai dengan struktur isi berita, itu tentu dimulai dari bagian yang penting menuju kepada bagian-bagian yang kurang penting. Selanjutnya, aspek yang harus diperhatikan dalam menyunting berita adalah aspek penggunaan bahasa. Perlu kalian lihat, perhatikan baik-baik, khususnya tentang penggunaan bahasa. Apakah kalimat yang tertuang di situ sudah merupakan kalimat efektif? Apa itu kalimat efektif? Sudah kita pernah bahas waktu di kelas 7, ya, bahwa kalimat efektif itu tentunya harus menunjukkan sifat-sifat sebuah kalimat yang dikatakan efektif, ya. Efektif itu artinya, ya, susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Nah, kita bisa melihat dari ciri-cirinya, ya. Apakah dia sudah sesuai dengan EYD kalimat tersebut, ya, menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Kemudian apakah sudah sistematis, ya. Sistematis itu sebuah kalimat paling sederhana adalah yang memiliki susunan subjek dan predikat. Kemudian bisa ditambahkan dengan unsur-unsur lainnya, bisa dengan objek, pelengkap, hingga keterangan, ya. Kemudian tidak boros atau bertele-tele, ya, tidak boros atau bertele-tele. Pastikan bahwa susunan kalimat yang dirumuskan dalam sebuah teks itu ringkas, ya, sehingga orang membacanya mudah menangkap gagasannya. Nah, kamu bisa melihat keefektifan dari ciri-ciri kalimat efektif, ya. Tidak menimbulkan makna ganda, ya, tentunya tidak menimbulkan ciri yang menjadi ciri sebuah kalimat efektif, ya. Artinya kalau menimbulkan makna ganda, dua makna gitu ya, dua makna yang lain atau makna yang lain, nah itu berarti bisa kita katakan bahwa kalimat tersebut belum efektif, ya. Kita juga bisa melihat dari kesepadanan strukturnya gitu. Apakah logis gitu ya? Apakah logis? Logis itu maksudnya dapat diterima dengan akal sehat. Hal-hal yang bersangkutan dengan penggunaan konjungsi juga termasuk di sini, ya. Kemudian kehematan kata tadi kan sudah disebutkan, ya, tidak bertele-tele, ya. Dan terakhir adalah kesejajaran bentuk. Seperti apa yang dimaksud dengan kesejajaran bentuk? Yang menyangkut soal imbuhan dalam kata-kata yang ada dalam kalimat sesuai kedudukannya pada kalimat itu, ya. Jadi pada intinya kalimat efektif itu harus berimbuhan, paralel, dan konsisten. Jika pada sebuah fungsi digunakan imbuhan, maka selanjutnya imbuhan yang sama digunakan pada fungsi yang sama. Misalnya, ya, contoh, ya, diberikan contoh. Hal yang pasti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan pengolahannya. Itu tidak efektif, ya. Hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan mengolahnya. Ini adalah efektif. Mengapa? Karena tadi membuang, memilah, dan pengolahan. Yang pertama dikatakan begitu, ya. Kita katakan tidak sejajar bentuknya, ya. Yang pertama yang membuang menggunakan awal me, memilah menggunakan awal me. Nah, yang pengolahan
itu tidak mengulang awalmu, tidak sejajar, kita katakan seperti itu. Jadi kita bisa mengatakan bahwa kalimat tersebut tidak efektif. Tapi kalau hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan mengolahnya, itu efektif karena semuanya ketiga-tiga kata tersebut menggunakan awalan ya. Kemudian bagaimana tentang keefektifan itu tadi yang Ibu singgung kologisan ya. Yang dimaksud dengan kologisan itu adalah ya, yang dimaksud dengan kologisan itu berperan penting untuk menghindari kesan ambiguitas tadi ya. Karena itu kita bisa lihat ya, apakah sebuah kalimat logis atau tidak, kita bisa lihat apakah mudah dimengerti atau masuk akal oleh pembaca ya. Jika tidak, berarti itu tidak logis. Misalnya contoh ya, kalimat yang tidak logis atau tidak efektif. Kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilakan. Nah, waktu dan tempat kan bukan orang ya, jadi tidak efektif dikatakan seperti ini, tidak logis. Nah ya, itu berarti tidak efektif kalimatnya ya. Tapi seharusnya kalimat yang benar adalah Bapak Kepala Sekolah dipersilakan menyampaikan pidatonya sekarang. Nah, itu jelas ya, efektif ya, logis, bisa diterima, akal sehat oleh akal pikiran kita. Jadi yang kita persilakan adalah orang, manusia gitu, bukan waktu dan tempat begitu ya. Itu yang menyangkut dengan keefektifan kalimat. Kemudian dengan kebakuan kata. Nah, kebakuan kata ya, kalau bicara tentang kata baku pasti ada kata tidak baku ya. Kata baku adalah kata yang penulisan dan pengucapannya sesuai dengan kaidah kebahasaan yang berlaku atau sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, apakah sudah baku? Kalau belum baku dalam teks tersebut, cara mengeceknya mudah ya, kita tinggal lihat aja dalam kamus KBBI. Adakah kata tersebut? Jika tidak ada, berarti kata tersebut kita katakan belum baku atau tidak baku ya. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah ketepatan ejaan. Apakah sudah tepat ejaannya, penulisannya seperti apa? Ya, misalnya kata apa? Misalnya kata seksama, kan sekarang sudah bukan seksama lagi, ya. Yang betul adalah saksama. Nah, itu kan sudah kita bisa lihat. Oh, ini ejaannya salah nih, salah penulisan. Harusnya misalnya bukan E lagi, ya, tapi A misalnya contohnya ya. Dan tanda baca ya, yang kita kenal tanda baca ada titik, tanda seru, tanda tanya, ya, tanda koma gitu. Nah, itu harus diperhatikan ya, sesuai dengan fungsi dari tanda-tanda baca ya. Tanda seru untuk menyatakan, biasa untuk menunjukkan sebuah perintah ya. Kemudian tanda baca titik mengakhiri sebuah kalimat, tanda tanya untuk bertanya, gitu, koma untuk memisahkan bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Begitu ya anak-anak. Jadi aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam menyunting berita ini harus kalian perhatikan ya, sehingga dengan ini kalian dapat menyunting sebuah isi teks berita. Begitu ya anak-anak. Sekian materi yang bisa Ibu bagikan mengenai aspek-aspek atau mengenai menyunting teks berita. Sampai jumpa dalam pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.